si manusia itu, ya. Baik, saya ingin share beberapa slide untuk pendahuluan. Nah, hari ini kita ingin melihat beberapa pemahaman dari NLP sendiri. NLP mengatakan pisahkan manusia dari perbuatannya. Kenapa? Karena manusia lebih daripada perbuatannya, lebih dari kata-katanya, lebih dari emosi, dan lebih daripada peranannya. Nah, apakah ini sesuai dengan firman Allah? Menurut saya ini sesuai dengan firman Allah. Ya, being sama doing itu perlu kita pisahkan. Nah, kalau kita lihat di Alkitab, Tuhan Yesus dalam hal ini Allah Bapa juga memisahkan antara seseorang dengan perbuatannya. Tuhan mencintai manusianya, Tuhan tapi membenci perbuatannya. Tuhan mengasihi, Tuhan mencintai, Tuhan menerima apa adanya si manusia, tetapi Tuhan membenci dosanya dan Tuhan untuk itu Tuhan menebus dosa manusia. Kenapa? Perbuatannya dihapuskan dengan darah Yesus dikuduskan, tapi si manusianya diterima. Ketika anak bungsu itu kembali menjadi ilustrasi yang terkenal, anak bungsu itu kembali ke rumah. Di rumah itu si anak bungsu minta diubah identitasnya. Beingnya pingin diganti menjadi pegawai saja. Si anak berkata, jadikan aku pegawai, jadikan aku hamba. Lalu kata si bapak, wah nggak bisa, kamu tetap anak saya. Nah, Tuhan memberikan kita ilustrasi itu untuk memperlihatkan bahwa walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa, tetapi status di hadapan Tuhan sebagai anak, ya, person, being, itu tidak pernah berubah. Tuhan tetap mencintai. Nah, ini salah satu yang menjadi dasar pertumbuhan rohani kita. Kenapa? Karena Tuhan mencintai being. Nah, NLP menganut prinsip yang sama. Ketika nanti ilmu ini dikembangkan, NLP mengatakan pisahkan antara perbuatan dengan si orangnya, ya. Lalu yang berikutnya, NLP mengatakan mind and body are part of the same system, ya, and influence each other. Jadi benak dengan tubuh, mind ini bukan pikiran, tapi mind ini benak, and body adalah satu sistem katanya, ya, dan saling mempengaruhi. Nah, seringkali kita nih memisahkan antara roh, jiwa, dan tubuh. Pemahaman tentang roh, jiwa, tubuh ini memang dikembangkan oleh kelompok, khususnya oleh kelompoknya Watchmeni, ya. Dan kebetulan di Indonesia, di Asia, kelompok ini lumayan terkenal dan terpengaruh, sehingga di gereja-gereja menyebutnya manusia ini mempunyai tiga hal, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat pemahaman teologi yang klasik, sebenarnya cuma dipisahkan antara roh dan tubuh. Nah, teman-teman, di mana letak pikiran atau benak? Benak ini adalah irisan antara roh dan tubuh. Ya, jadi ketika manusia berkomunikasi dengan dirinya, manusia yang sebenarnya kan ada di dalam roh. Tapi kita mempunyai tubuh. Bagaimana kita berkomunikasi dengan diri kita? Kita berkomunikasi di dalam benak. Nah, jadi artinya tubuh kita itu berkomunikasi dengan diri kita yang adalah roh, itu lewat mind, lewat pikiran dan perasaan. Dalam mind itu ada pikiran dan perasaan, bukan cuma pikiran. Ya. Nah, jadi Alkitab dan pemahaman NLP dalam hal ini sejalan, ya, bahwa tubuh dengan benak dan dirinya, pikiran dan perasaan itu ada dalam satu sistem. Tubuh mempengaruhi benak dan benak mempengaruhi tubuh, sehingga Alkitab juga mengatakan tubuhmu itulah bait Allah,
Ya, jadi artinya tubuh mendapatkan porsi yang sama istimewanya dengan roh. Jadi kalau kita berkata kita menjaga kehidupan rohani kita, kita juga berarti menjaga kehidupan tubuh kita. Ya, jadi kita tidak bisa berohani tanpa kita membiarkan atau kita mengabaikan keutamaan tubuh, kemuliaan tubuh. Ya, kita tidak cuma memuliakan roh, tapi kita juga memuliakan tubuh kita. Hal yang lain yang dikatakan oleh NLP, the fact that we use the same neurological circuit when we remember or imagine. We can use these to create new programs, skills, ways of thinking, and behavior. Dikatakan oleh NLP bahwa sebenarnya ketika kita mengingat atau mengimajinasi itu jaringan saraf yang dipakai itu sama, dan jaringan saraf itu bisa kita pakai juga untuk menciptakan hal-hal yang baru yang kita sedang pelajari, atau kebiasaan-kebiasaan baru, atau ya pemikiran-pemikiran yang baru. Jadi NLP memberikan kepada kita info bahwa di otak kita yang kita nggak bisa lihat ini, karena kita mesti bongkar, kita bedah pun kita nggak ngerti, tapi lewat pemahaman-pemahaman dan penelitian, mereka menemukan bahwa kita bisa melatih. Singkatnya gini, kita bisa melatih, kita bisa mengubah cara hidup kita, cara pikir kita, kita bisa mengembangkan dari tidak bisa jadi bisa, dari tidak terpikir jadi terpikir, dari tidak paham jadi paham. Intinya gitu, ya, bahwa manusia bisa diubah dan tidak mustahil untuk diubah. Nah, yang terakhir, bahwa dikatakan neuro-linguistic state. Ini agak sulit terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Poinnya kalau kita mengatakan pikiran dan perasaan manusia itu mengakibatkan satu proyeksi di tubuh. Misalnya, ketika kita ini ngelihat harimau, di pikiran kita ada apa? Di perasaan kita ada apa? Lalu reaksinya di tubuh ada apa? Ya, itu adalah state namanya, neuro-linguistic state. Ya, jadi ada pikiran, ada perasaan, lalu ada ekspresi di tubuh. Nah, hal yang kalau kita sebagai orang dewasa bicara di sini, misalnya seseorang sedang nonton atau lihat gambar pornografi. Ya, dia tidak lihat dalam wujud yang nyata, tapi dia lihatnya di imajinasinya. Lalu dia lihat gambar, lalu kemudian dia imajinasi, gambarnya disingkirkan, lalu dia berimajinasi. Nah, ketika dia berimajinasi ini yang disebut neurolinguistik. Sesuatu yang ada di dalam frame pikiran dan menimbulkan rasa. Ya, menimbulkan rasa, lalu kemudian apa yang terjadi dengan state-nya? Tubuhnya terangsang. Ya, terangsang dengan beberapa gejala-gejala rangsangan yang orang dewasa pahami. Nah, ini dikatakan itu tercipta atau terdiri dari internal representasi, ya, artinya gambar di dalam. Representasi ini sesuatu yang mewakili entah itu pemahaman, entah itu gambar, entah itu rasa, itu frame-nya ada di sini, internal representasi. Ya, misalnya kalau ada orang yang mengatain saya, anjing lu. Ini kan suara, anjing lu, kata-kata. Internal representasi saya apa? Wah, dia menghina. Nah, itu internal representasi, ya. Asumsi, persepsi, ya, sering-sering kali dikatakan begitu. Ini dikatakan internal representasi. Atau ketika ada suara, anakku, aku mengasihi engkau. Nah, apa yang ada di internal representasi saya? Wah, saya dicintai. Wah, Yesus memeluk saya. Ya. Nah, ini internal representasi. Dan fisiologi. Fisiologi ini kelebihan P, ya. Fisiologi ini adalah sesuatu yang terproyeksi secara tubuh, ya. Nah, inilah beberapa pemahaman NLP yang memberikan kepada kita solusi dari yang ayat-ayat yang kita akan baca. Teman-teman, pertumbuhan rohani dimulai dari mana?
dari kelahiran kembali, kelahiran dari roh, ya. Nah, Yohanes 3 ayat 3 sampai 6, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Perhatikan, lahir dari air, ya, itu lahir dari ibu kita. Dan roh, nah ini oleh Roh Kudus. Apa yang dilahirkan dari daging oleh ibu kita adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh, Roh Kudus, adalah roh. Nah, teman-teman, jadi bicara tentang kelahiran baru tidak bisa dikerjakan oleh NLP. NLP tidak bisa menjelaskan ini. NLP tidak juga bisa punya teori tentang ini. Kenapa? Karena memang ini di luar wacananya. Nah, ini kita dapat dari Alkitab. Ini kita dapat dari firman Allah. Bahwa seseorang dilahirkan itu dua kali katanya. Ya, pertama dia dilahirkan oleh ibunya, yang kedua dia dilahirkan oleh Roh Allah. Sehingga dia menjadi ciptaan baru. Nah, masalahnya teman-teman, sesudah dia lahir jadi ciptaan baru, dia perlu bertumbuh. Nah, ini masalahnya. Bagaimana cara bertumbuh? Kolose 3 ayat 1 sampai 10. Tolong perhatikan ayat 10-nya dulu. Dikatakan bahwa dan telah mengenakan manusia baru. Ya, manusia baru yang tadi kita baca ya, Yohanes 3. Yang terus-menerus diperbaharui. Nah, untuk memaintain, untuk merenew, ya, the new person, manusia baru, new creation, ciptaan baru. Untuk apa? Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Artinya, si manusia baru yang baru lahir ini perlu terus-menerus diperbaharui. Supaya apa? Supaya bisa bertumbuh dan menyerap, memahami, dan akhirnya mengetahui, tentunya juga mempraktekkan dan mewujudkan, yaitu hidup serupa Kristus. Nah, teman-teman, untuk memperbaharui dan diperbaharui terus-menerus, dari ayat 1 sampai ke 9 dijelaskan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, artinya kamu dilahirkan baru, ya, carilah. Jadi sesudah kamu dilahirkan baru di dalam Kristus, ya, arti dibangkitkan bersama Kristus itu arti dilahirkan baru. Carilah perkara yang di atas. Nah, ini di sini teman-teman tentunya ada pertanyaan kritis ya. Carilah perkara yang di atas. Maksudnya di atas mana nih? Dijawab berikutnya, di mana Kristus ada? Astaga, di manakah Kristus ada? Oh, duduk di sebelah kanan Allah. Tapi tetap buat kita masih pusing. Kenapa? Ya di mana Kristus? Dan di mana Allah Bapa? Dan dia duduk di sebelah kanan. Kan tambah pusing. Tapi ini jangan dianggap memusingkan karena firman Tuhan salah, cuma karena kita belum paham. Nah, ayat 2 dikatakan, menjelaskan yang di atas tadi, pikirkanlah. Rupanya yang dimaksud carilah ini adalah menggunakan pikiran. Pikirkanlah. Jadi, yang disebut mencari ini jangan cari di gudang, jangan cari di peta, jangan dicari di kota mana, jangan dicari gedung mana, jangan dicari di acara mana, tetapi carilah di dalam benak kita masing-masing. Cara mencarinya gimana? Dengan cara kita memikirkan, menggunakan pikiran, ya, mengendalikan pikiran. Pikirkanlah perkara yang di atas. Tetap bikin pusing lagi, ya, tetap masih pusing nih.
dan bukan yang di bumi. Lalu mungkin kita terjemahkan yang di atas. Oh, ini bukan soal duit nih, ini bukan soal mobil nih, ini bukan soal gedung. Saya kira itu tafsiran terlalu sederhana. Tapi kalau kita mau lihat, nanti sebentar ada ayat-ayat menjelaskan. Jadi caranya kita memikirkan perkara yang di atas, rupanya ada sesuatu yang menarik. Ya, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Mulai kita dapat jawaban. Ya, pikirkanlah perkara yang tidak duniawi rupanya ini ya. Ya, bukan yang disebut bukan yang di bumi ini adalah yang duniawi. Yaitu apa? Oh, ini dia. Bukan soal masalah uangnya, bukan soal mobilnya atau rumahnya, bukan. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu karena kamu hidup di dalamnya. Nah, teman-teman, rupanya yang dimaksud oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, yaitu supaya kita matikan. Bagaimana cara mematikannya? Kita matikan di dalam pikiran. Nah, bagaimana kita mematikan di dalam pikiran? Nah, ini yang perlu kita pelajari. Ya, apa yang perlu dimatikan? Yaitu, nah ini tadi, ya, percabulan, kenajisan, hawa nafsu. Nah, semua ini adalah perbuatan-perbuatan yang Tuhan minta supaya diganti, supaya dihentikan, supaya dimatikan. Ya. Nah, inilah rupanya yang Paulus maksud. Supaya kita bisa mencari. Ya, mencari artinya memperoleh sesuatu yang baru. Ya, memperoleh sesuatu yang tadinya kita tidak punya. Yang tadinya kita cabul, sekarang cari sesuatu yang kudus. Yang dulunya najis, sekarang cari sesuatu yang tidak najis. Hawa nafsu, hidup kita dikontrol oleh hawa nafsu, sekarang cari dan temukan dan dapatkan sesuatu yang tidak hawa nafsu, ya, tidak nafsu jahat dan tidak serakah. Nah, ayat 8 dipertegas. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu. Ya, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jelas sekali ya, ini adalah perbuatan-perbuatan, ekspresi-ekspresi dari karakter-karakter, sifat-sifat, dan juga tingkah laku-tingkah laku yang tentunya tidak lagi pantas, tidak lagi sama seperti gambar Kristus. Jadi Tuhan pertama suruh matikan dan Tuhan suruh buang. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru. Ya, yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi inilah polanya, gambarnya supaya kita semua paham bahwa firman Tuhan mau supaya kalau kita jadi orang Kristen bertumbuh. Kenapa banyak orang Kristen nggak bertumbuh rohaninya? Karena tidak tahu caranya matikan dan buang. Dan mereka pikir ini semata-mata pekerjaan Tuhan. Alkitab jelas katakan, untuk kita menjadi ciptaan baru, roh yang melahirkan. Tapi sesudah kita jadi ciptaan baru, ada tanggung jawab kita. Tentu, bimbingan Roh Kudus, penyertaan Tuhan itu penting. Tapi ada peranan kita, ada bagian kita. Bagian kita apa? Pikirkanlah. Kan firman Allah jelas, memberi tugas. Pikirkanlah. Itu tugas buat kita. Matikanlah. Kan tugas kita.
buanglah. Nah, itu tugas kita. Ya, nah bagaimana kita mematikan dan buang? Nah, dulu saya sebagai gembala, saya betul-betul nggak bisa menjawab. Ya, saya cuma punya obat atau jurusan yang mengatakan doa, baca Alkitab, puasa. Tidak salah dengan hal itu, tapi tidak dapat cukup menolong secara praktis. Ya, sama seperti zaman dulu kalau orang sakit, doa, baca Alkitab, puasa. Tapi kalau sakitnya sakit tertentu, sakit demam berdarah, perlu obat. Ya, kalau sakitnya sakit panu, perlu obat. Nggak cukup doa, nggak cukup Alkitab, dan nggak cukup kita hanya puasa. Kenapa? Karena ini ada urusan-urusan yang memang harus dikerjakan di bagian kita. Ya, menjaga kesehatan itu bagian kita, cuci tangan kan urusan kita, bukan urusan Tuhan. Nah, teman-teman, jadi inilah yang nanti kita akan diskusikan. Saya akan diskusikan setelah saya tutup screen, bagaimana caranya kita akan menggunakan pemahaman-pemahaman di NLP untuk kita mengganti kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru, yang marah menjadi tidak marah lagi. Ya, artinya kita bisa kendalikan emosi kita, dan kemudian yang terbiasa dengan pikiran-pikiran porno, Anda bisa mengendalikannya menjadi pikiran yang kudus. Anda tadinya ngomongnya jorok, Anda bisa mengubah dengan perkataan yang bagus. Mungkin Anda berkata, bukankah orang lahir baru otomatis total berubah? Nah, teman-teman, nanti kita diskusi di dalam ruang diskusi setelah saya tutup dengan slide-nya ya. Oke, saya tutup, kita akan diskusi. Wah, ini udah cukup lebih banyak yang datang ya. Ada Pak Martin, ada Pak Abraham, ada Joe, ya. Ada Heri Theo. Apakah Heri Theo yang ada di Roxy ini ya? Betul, Pak Samiton. Apa kabar? Baik, Saya baik, baru Pak. kepikiran kemarin. Gimana kabar itu teman-teman? Pak Kumis, Baik, apa baik, Pak. kabarnya Pak Kumis? Hah? Baik, baik, beliau, Pak. Waduh, saya udah absen setahun nggak khotbah di gereja di Roxy. Tahu-tahu ibu gembala dipanggil ya. Tahun ini setengah tahun saya dirumahkan ya. Sekarang ke depan saya mulai terima undangan khotbah lagi Pak, mulai Wah, ya. puji Tuhan, berita gembira tuh. Iya, iya. Tapi saya juga punya pembelajaran di online Pak. Ya, Ya, namanya Sahabat Equippers. Oke, silakan teman-teman, karena ini adalah forum diskusi, saya nggak mau satu arah. Kalau Anda nggak keberatan, saya sangat senang kalau Anda buka, Anda punya video, karena ini bukan seminar satu arah. Please, kita bisa ngobrol. Ada Weni juga dari Tanjung Pinang, ini tumben signalnya lancar Weni. Saya kemarin dengar Anda berdoa di acaranya Kak Ani ya, tapi saya dengar di rekamannya, karena kalau dia pas acaranya sama-sama ada acara ya. Wah, ini Martin malah tadi siang nggak datang, ini nggak muncul ya, Tin. Kita udah masuk section 3. Udah pindah, Tin, ke daerah Sentul, Tin. Iya Kak, baru pindah nih. Wah, selamat ya dengan rumah barunya nih. Wah, Thank lebih you sejuk Kak. ya. Iya, Oke, silakan pertanyaannya. Silakan dulu pertanyaannya supaya kita bisa ngobrol. Pak Reza kalau mau bertanya silakan. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang terlintas dari apa yang tadi sudah disampaikan, silakan ditanyakan supaya kita bisa lebih jelas dan yang lain juga bisa belajar Bapak Ibu. Ya, sengaja saya memang nggak menjelaskan semua supaya kita bisa saling saling diskusi, ya. Asam, saya aja yang bertanya deh. Boleh. Menarik sekali ayat tadi. Yang membuat saya tertarik itu adalah kenapa ya di ayat tadi pikiran, sementara manusia itu kan ada pikiran, rasa atau perasaan, kemudian ada perkataan, komunikasi, ucapan, ada juga tingkah lakunya. Kenapa
pikirannya Kak Sam yang muncul di utak-atik, kenapa bukan kelakuannya duluan Kak Sam? Pertanyaan bagus. Jadi, teman-teman, ketika manusia berbuat sesuatu, bertingkah laku, itu ternyata dia tidak dikendalikan cuma oleh yang namanya instingnya. Lalu kemudian insting ini dulu disebutnya insting, naluri. Ya, artinya kalau seekor kucing itu disamperin oleh kita, lalu si kucing merasa kita menyerang, lalu dia mulai gitu ya. Nah, itu kan artinya dia mulai menunjukkan taringnya. Kenapa? Karena dia merasa ada yang menyerang. Itu naluri. Nah, itu kucing. Kalau kita samperin, kucingnya kabur. Kenapa? Karena dia lihat kita kucing besar. Karena badan kita lebih besar. Tapi kalau di depan kita ada harimau, kebetulan harimau bobotnya lebih berat, lebih besar, ya, kita boleh membentak dia, si harimau tunjuk taring. Tapi yang lari bukan harimau, yang lari kita. Nah, tingkah laku ketika kita lari itu memang datangnya juga dari naluri. Yaitu apa? Yaitu disebutnya otak reptil. Di dalam diri manusia kan ada 3 bagian otak, kata seorang peneliti ya. Ada otak manusia, ada otak mamalia, dan juga ada otak reptil. Nah, otak reptil ini memang urusannya cuma antara kabur atau lawan. Fight, lawan, atau kabur, flight. Dan juga seks. Jadi, fight ini kita untuk memangsa, memakan. Ya, binatang itu kan fight itu untuk memakan. Flight untuk menyelamatkan diri. Kalau yang nyerang lebih gede, lebih baik kabur. Lalu satu lagi, seks. Seks itu untuk beranak pinak. Nah, seluruh ciptaan yang disebut makhluk binatang dan termasuk manusia diberikan itu, otak reptil. Ya. Nah, manusia juga ada unsur itu. Tapi manusia mendapat tambahan yaitu otak mamalia. Otak mamalia ini ada unsur di mana kita dapat mengelola yaitu namanya rasa. Ya, bisa mengelola rasa. Makanya kalau kita lihat kucing selapar-laparnya dia nggak akan makan anaknya. Harimau selapar-laparnya dia nggak akan makan anaknya. Tapi kalau buaya lapar, anaknya dimakan. Ya, udang aja anaknya dimakan. Ya. Kenapa? Karena dia nggak kenal itu anaknya. Si buaya nggak kenal itu buaya yang netas dari telurnya itu. Oh, ini anak saya nih, gitu. Nggak akan kenal. Tapi kalau kucing, kalau macan, makhluk-makhluk menyusui, setiap melahirkan anak, dia ngurusi, ya. Saya nih kagum juga sama burung ya. Burung kan kecil ya. Anaknya netes, kok bisa sih burung ngasih makan diurusin. Tapi si anak ini saya ambil, saya rawat. Ya, baru seminggu saya ambil. Saya kembaliin ke kandangnya. Induknya udah nggak mau loh. Kenapa? Ya karena dia udah nggak kenal. Dia udah nggak kenal. Ya, tapi kalau binatang mamalia masih kenal. Walaupun anaknya diambil seminggu masih kenal. Kenapa? Ya, dia masih punya rasa. Ya. Nah, jadi teman-teman, manusia punya otak yang ketiga namanya neokortek. Neokortek ini mengerti atau mengelola makna. Tadi ya mengelola hidup, kedua mengelola rasa, dan yang ketiga mengelola makna. Nah, cuma manusia ngerti yang namanya makna karena ada neokortex. Nah, neokortex ini yang saya sebut tadi alat untuk berkomunikasi dengan roh kita dan roh Tuhan. Kalau ibarat nih, neokortex ini kalau di handphone namanya wifi, alat wifi untuk terkoneksi dengan dunia internet dan juga terkoneksi dengan dirinya. Ya. Nah, disebut perilaku kita keluarlah dari apa yang ada di benak.
Kalau kita biarkan si otak reptil yang menjajah jadi pilot, maka perilaku kita cuman urusannya fight, flight, sex. Ya, ketika ngelihat sesuatu kita cuman hitungannya gini, hajar apa enggak, makan apa enggak, atau kabur. Ngelihat sesuatu, wah kayaknya seru nih, cantik, seksi, hajar. Itu namanya perilaku kita, perilaku ya buaya. Istilah nenek moyang kita nggak tahu dari mana, kok ngerti ya, disebutnya kita buaya darat. Jadi pikiran kita mempengaruhi perilaku, perilakunya perilaku buaya darat, pikiran otaknya otak reptil. Tapi belakangan manusia udah berkembang, tapi masih ngaco. Namanya kucing garong, rupanya sudah mulai pakai perasaan, tapi tetap aja kucing garong, ya. Nah, Tuhan mau perilaku kita nggak buaya darat, nggak kucing garong, tapi Tuhan mau perbuatan kita, perilaku kita seperti Kristus. Jadi, Alkitab juga berkata, hendaklah pikiran kita dan perasaan kita seperti pikiran dan perasaan Kristus. Nah, kenapa jadi pikiran kita yang mesti diperbaharui? Karena manusia hanya manusia saja, Budi, yang mempunyai kemampuan untuk bisa mengerti makna. Perilaku-perilaku yang lain itu akan bisa dikontrol kalau neokortek kita ini genah. Neokortek kita ini benar, berfungsi. Kalau neokortek kita nggak berfungsi, yang mimpin kita bisa-bisa otak mamalia. Ya, karena pilot ini cuma satu aja yang bisa jadi pilot. Entah dia reptil yang jadi pilot, entah mamalia yang jadi pilot, atau neokortek. Contohnya nih, kalau orang yang reptilnya yang jadi pilot, ya ketika dia mau seks, dia nggak pakai pikiran lagi, dia jalanin aja, dia tembak. Saya pernah tuh hidup seperti itu, Pak Budi. Ya, nah kedua, ketika kalau otak mamalia yang memimpin, ya, ketika dia putus cinta, dia pengen bunuh diri. Nggak, kenapa? Karena otak mamalia yang jadi pilot. Nah, Tuhan mau neokorteks ini yang jadi pilot. Sehingga neokorteks kita yang perlu diperbaharui. Supaya kalau dia jadi pilot, seluruhnya dapat terkendali. Itu jawaban sementaranya Pak Budi, supaya cukup dulu, supaya yang lain boleh melanjutkan pertanyaan. Ya, terima kasih Kak Sam, jelas sekali. Mulai bisa mengerti kenapa Tuhan minta kita fokus juga kepada pikiran dulu, bukan pada tindakan. Ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu, silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, Pak Silakan. Hari, Pak Heri. Pak Sam. Ya, Mary. Tadi dikatakan kalau yang menjadi pilot itu hal yang baik, maka kita akan melakukan hal yang baik. Apa tadi istilahnya Pak Sam, apa? Neokortek ya? Neokortek. Ya. Katakanlah dia menguasai kita. Tapi Kak, ada yang bilang begini, kita kan manusia juga, sekali-kali ya kita jatuh juga. Apakah hal itu bisa ditolerin nggak? Pak Sam, kalau dengan istilah orang begitu, ke manusia, gitu. Jadi tidak tergantung kepada apa yang menjadi pilotnya, tapi kan kita memang nature manusia, akibatnya ya kita berbuat dosa, dikatakan gitu. Nah, Oke. dengan begitu, apa bisa dipahami nggak? Apa bisa dimengerti nggak gitu, Pak? Oke, jadi kalau dari sisi NLP justru mereka mengatakan hanya anak kecil yang akan mengatakan itu. Karena anak kecil neokorteknya belum berkembang. Artinya, anak kecil belum bisa diminta pertanggungjawaban atas semua perbuatan dia. Sampai usia tertentu, dianggap dia sudah bisa bertanggung jawab. Ya, jadi kalau kayak anak kecil melakukan sesuatu, memang karena dia punya jaringan belum lengkap. Sehingga ada kemungkinan perbuatan-perbuatan itu tidak didasari pemahaman dan tidak bisa diminta tanggung jawab. Tapi ketika manusia dengan usia tertentu, setelah diyakini bahwa otaknya mestinya pada umumnya sudah jelas, kecuali dia punya gejala kelainan dan punya masalah kesehatan. Tapi kalau orang dewasa,
Dianggap kalau sampai dia melakukan itu, berarti dia dianggap melakukan kesalahan dan kesalahan perlu dipertanggungjawabkan, bukan dimaklumi. Jadi kalau, oh maklum dong, kita namanya juga pria, ngelihat cewek terus nafsu, oke, so what dengan nafsu? Kalau kamu nggak bisa kendalikan, berarti kamu belum pria dewasa. Gitu. Jadi kalau kamu terus gara-gara nafsu kamu perkosa, oke, lu masuk penjara. Sebagai bagian dari tanggung jawab. Bukan memaklumi, bukan. Sebagai bagian dari tanggung jawab atas tindakan. Gitu. Itu Pak Heri. Thank you, Pak Sam. Saya mau nanya Kak Sam. Yuk, silakan. Ya, tadi kan Kak Sam bilang kalau di dalam pikiran manusia ada neokortex, ada reptil dan mamalia. Dan yang paling bagus itu kan yang paling harusnya berfungsi dengan baik adalah neokorteksnya kita. Nah, contoh kalau hidup kita nih, kita dikuasai oleh reptil kita atau mamalia kita, bagaimana caranya kita bisa switch jadi neokorteks kita yang lebih utama. Terus pertanyaan saya kedua, kalau neokorteks kita udah bener, bisa nggak keganti dengan kembali kepada reptil dan mamalia lagi? Kayak gitu. Oke. Jadi tiga-tiganya ini, Pak Marin, terima kasih pertanyaan yang sangat memberikan gambaran untuk kita semua pahami bahwa tiga-tiganya ini ciptaan Tuhan. Jadi tiga-tiganya nggak ada yang ciptaan setan. Itu pertama, ya. Kedua, semua fungsi untuk kemuliaan Tuhan. Jadi nggak bilang karena otak reptil berarti ini untuk dosa. Enggak, siapa yang bilang reptil ini untuk kemuliaan Tuhan. Mamalia ini untuk Tuhan. Ya. Nah, jadi nggak ada hal tiga-tiganya untuk dosa, nggak ada. Tiga-tiganya ciptaan Tuhan. Pertanyaannya, ketika siapa yang jadi pilot? Kalau cuma reptil yang jadi pilot, dia cuma punya tolok ukur, fight, flight, sama seks. Tidak ada pertimbangan. Seks ini tidak mempertimbangkan. Seks itu nggak jelek. Tapi seks ini tidak bisa dibiarkan sendiri. Seks mesti diikat dengan perkawinan. Seks mesti dilakukan karena cinta. Kalau binatang kan kagak. Kucing, saya tadi lagi jalan pagi, saya ngeliat kucing, ngawinin kucingnya, saya nggak tahu itu kucing dari mana, kawin sama kucing yang mana. Kenapa? Karena dia cuma punya otak reptil sama punya otak mamalia. Dia tidak mengerti makna seks, dia tidak mengerti makna perkawinan. Nah, jadi pertanyaannya tadi, bukan yang terbaik, bukan tiga-tiganya baik. Tiga-tiganya juga baik. Nah, cuma kita sebagai manusia tidak boleh biarkan mamalia yang menjadi pilot. Gue demen, gue sayang. Ya sayang sih sayang. Tapi dia bininya siapa, anaknya siapa, lu udah lamar belum? Ya, waduh gue nafsu nih. Ya nafsu sih nafsu, tunggu dulu. Dia anaknya siapa, lu udah ngomong bapaknya belum? Gitu. Ya, gitu. Nah, ini manusia. Nah, jadi kalau kita sebagai manusia, neokortek ini yang menjadi pilot sehingga dua ini under control. Nah, kalau kita dewasa tanpa Tuhan lah, tanpa agama, tanpa Tuhan, manusia dewasa tiga-tiganya ini perlu dibangun. Bisa nggak orang ateis menjadi orang yang baik? Bisa. Tapi bisa nggak orang ateis masuk surga? Yang udah pasti nggak. Kenapa? Karena urusan surga ini urusan Kristus mati di kayu salib menebus dosa. Ya, tetapi untuk Anda menjadi baik di muka bumi, selain diperlukan firman Tuhan, perlu pelatihan-pelatihan pengelolaan ini. Nah, seringkali yang salah nih orang Kristen berpikir yang namanya ngelola ini nggak boleh belajar dari ilmu lain selain Alkitab. Yeah. Padahal Alkitab menyuruh kita untuk mengelolanya. Dan untuk mengelola hidup kita, nggak semua sumbernya dari Alkitab. Contohnya, ke dokter gigi, emang ada ayatnya suruh kita periksa gigi tiap setahun sekali? Ya kagak ada lah. Ya, apakah ada ayatnya mengatakan kita perlu ke periksa kacamata? Ya nggak ada lah. Kenapa? Ya kalau semuanya masuk ke Alkitab, Alkitab kita tebalnya kayak apa, Tin?
Tapi Alkitab memberikan fondasi-fondasi, struktur-struktur, dasar-dasar yang penting buat kita. Ya, dikatakan eh, tubuhmu ini bait Allah, jadi jagalah dia gitu ya. Lah jaganya gimana ya? Lu mesti belajar dah dari buku kesehatan. Nah, ini kesehatannya kesehatan bukan tubuh tapi kesehatan jiwa, kesehatan mengelola pikiran. Nah, ini ada ilmunya. Contohnya kan nggak ada di dalam Alkitab suruh kita jaga kadar gula ya Tin ya. Kamu Iya. dengan berat tubuh segini kan mesti jaga kadar gula sama tekanan darah ya Tin. Nggak ada Iya. ayatnya lah, di mana ada ayatnya Tin. Tapi kan tetap kamu mesti ke dokter, kamu mesti jaga diet makanan. Kenapa? Nah ini kan nggak ada di Alkitab. Sekali lagi kalau ada di Alkitab, nanti Alkitab kita kebanyakan. Ya, yang segini aja belum habis baca, apalagi kalau kebanyakan. Jadi nggak semua yang kita butuhkan di hidup ada di Alkitab. Nah, Hmm. jadi kalau pertanyaan berikut, kalau kita nanti neokorteknya sudah kita latih, mungkin nggak? Ya, mungkin kalau kita mengizinkan. Mungkin kalau kita mengizinkan. Sekali lagi kita yang pegang kendali. Hmm. Jadi kalau Kasam sekarang mau menerjunkan kembali hidup Kasam ke dalam berantakan, bisa. Kenapa enggak? Wong mau jadi benar bisa, apalagi yang nggak benar ya. Katanya yang nggak benar mah cukup 1 menit katanya. Mau jadi benar yang agak susah. Itu jawabannya si Martin. Oke, thank you Kak. Iya, makasih. Martin tertarik nggak untuk belajar lebih lanjut bagaimana caranya membuang, caranya mematikan? Karena tadi saya belum jelaskan, sengaja supaya ada Iya, pertanyaan. saya sih tertarik ya Kak, karena maksudnya kita nggak pernah diajarin hal itu kan. Kata tadi yang seperti Kak Sam bilang, kata-kata kita disuruhnya baca Alkitab, berdoa, puasa. Tapi nggak bisa dipungkiri, emang kalau kita doa puasa, hidup kita bisa lebih baik, maksudnya gitu. Saya ingat dulu tuh, zaman-zaman itu dulu doa pelepasan Kak contohnya. Saya tuh udah berkali-kali didoain pelepasan, bukan makin baik, makin hancur gitu loh maksudnya. Artinya kan tidak menjamin maksudnya sesuatu yang kesannya rohani itu secara tiba-tiba bisa mengubah orang. Nah, saya mulai bisa berubah itu waktu saya mulai belajar tentang tentang itu tadi, mengolah pikiran, mengolah diri saya. Nah, tapi saya tuh belum dapat yang kayak neo ini sebelum pernah sih Kak maksudnya. Itu Oke. kalau misalnya Kasam udah kelas tentang belajar itu saya oke mau banget sih. Karena pasti kan Oke. thank you Kak. Iya. Jadi bagus sekali Martin. Memang kita doa puasa perlu. Kasam bulan September kemarin rencananya doa puasa 10 hari. Selesai 6 hari. Karena teman saya udah pada tepar ya. Pak Eliakim udah tepar itu. Tapi 6 hari pun luar biasa tanpa makan, hanya minum gitu ya. Eh, dan lewat doa puasa 6 hari itu ya banyak hal. Tetapi tetap yang namanya ilmu mempelajari mengelola pikiran dan perasaan tetap perlu dipelajari. Gitu. Hmm. Doa puasa tetap jangan digantikan. Hubungan dengan Tuhan malah perlu lebih kencang. Tapi yang namanya mengelola diri itu tanggung jawab kita. Ya. Tapi saya mau yakinkan Anda bahwa itu ada solusinya. Kita mulai tanggal berapa nanti, Budi? Ada living room? Living room tanggal 16, Kak Sam. Oke. Iya, 16 ya, hari Kamis ini ya. Tanggal 16? Betul? Bentar. Kayaknya tanggal 23 deh, Bud. 23 ya, 23. Previewnya tanggal 23 Hari deh. Kamis, ya. Hari Kamis tanggal 23. 2 kali Kamis lagi ya. Kita akan ada preview yang namanya living room. Ruang untuk Anda meet and talk. Saya akan share tentang bagaimana saya mengalami kejatuhan dan bagaimana saya comeback. Judulnya Survival Return. Ya, jadi kayak Batman Return lah gitu. Ini terinspirasi dari filmnya Batman. Ya Batman itu kan jatuh ke satu lubang tuh hampir dia nggak bisa keluar ya. Itu mirip-mirip saya tuh. Ya dari tahun 2001 sampai akhirnya tahun 2010
saya bisa keluar dan ya puji Tuhan, kemurahan Tuhan luar biasa. Saya masih bisa dipakai Tuhan menjadi berkat ya. Jadi Anda diajak untuk ikut ya, pantau aja. Nanti sebentar lagi akan ada di akun Makna Gangsing. Lagi dibenain nih akunnya. Ya. Nah, nanti sesudah itu 2 minggu lagi ya Bud ya, kita Yes. ada seminar namanya Only for Men. Saya akan, jadi wanita nggak boleh ikut nih, Weni nggak boleh ikut ya. Only for Men. Ibu Virginia nggak boleh ikut. Saya akan ngajarin tentang bagaimana kita menghandle urusan pikiran dan perasaan, khususnya berkaitan dengan tantangan seksual. Wah, ini kita akan membahasnya. Pak Indra ketawa-ketawa aja nih Pak Indra. Hah? Ya, jadi nanti itu kalau nggak salah tanggal 6 Agustus deh kalau nggak salah. Ya. 6 atau tanggal 7 saya lupa. 2 minggu kemudian ya. Iya, iya. Nah, Dan jadi Bapak Ibu kalau ingin mendapatkan informasi seperti yang disampaikan Kak Sam, karena memang sedang kami proses, silahkan mampir ke IG-nya Makna Gangsing, ya, maknanya pakai Q, seperti yang ada di latar belakangnya Kak Sam, Makna Gangsing IG-nya. Di situ ada banyak informasi-informasi acara-acara kita yang bisa saling mendukung, baik dari sisi keilmuan maupun kerohanian kita juga. Apakah ada ini pertanyaan? Ya, ya, living room ini khusus buat para pemimpin Kristen, ya. Jadi di Makna Gangsing kami nanti ada 2 program spiritual, yang Kristen, yang Nasrani saya yang pimpin. Kalau yang nanti buat yang Muslim itu nanti rekan saya Pak Muhammad Utoro yang akan pimpin bersama Ustadz Trilasanto dari Jogja. Ya, jadi ini kita punya service spiritual service kita yang Muslim. Tapi kalau Muslim mau ngunjungin yang Kristen silakan, yang Kristen mau ngunjungin yang Muslim silakan. Karena kita nggak bahas doktrin, kita bahas tentang bagaimana berperilaku yang baik, ya. Jadi seperti itu. Nah nanti kalau yang membahas doktrin dan membahas pelajaran-pelajaran lebih dalam itu akan ada di Sahabat Equippers, ya, Sahabat Equippers. Ini hari si Joe nggak datang nih kemarin juga. Katanya si Indra katanya mau datang di Sahabat, ya. Ini masuk section 3 kalau nggak komit nggak boleh daftar lagi Indra, ya, nggak boleh bolong-bolong. Kemarin ada masuk Pak, tadi Masuk. ke Medan nyetir. Oh kemarin ada Jadi masuk. Kalau kemarin datang malam ini hari nggak Sabtu usah. ada, Sabtu ada. Ya, ya. Tadi Bisa nyetir dengarkan rekaman. katanya ganggu jadi nggak ikut Pak. Ya, cukup Jadi sekali. di Medan. Terus dengar rekaman ya Pak Indra ya. Ya Pak ya tetap. Nah ini ada pertanyaan nih Budi dari Ibu Ya. Virginia. ya, Ibu Virginia bertanya, Saya tertarik dengan pornografi. Gimana cara membuang kecenderungan kebiasaan pornografi? Begini teman-teman. ya, Kebiasaan atau yang disebut addiction, kebiasaan yang sudah mengikat namanya addiction, ya. Itu adalah kecenderungan dari kita memberi makna kenikmatan terhadap sesuatu terlalu berlebihan. Contohnya, saya edik dengan game. Main game sebenarnya oke, nggak ada masalah kalau kita cuma 2 minggu sekali, ya. Kita seminggu sekali sejam, nggak ada masalah. Ada orang yang namanya shopping, addiction. Shopping salah nggak? Ya enggak kali ya. Nonton TV, drama Korea salah nggak? Ya enggak ya. Tapi kalau kita memberi makna kenikmatan terlalu berlebihan kepada sesuatu, itu kemudian menjadi mengikat hidup kita, itu menjadi sesuatu masalah. Nah,
berkaitan dengan pornografi, sebenarnya selain memberi makna kenikmatan sesuatu secara berlebihan, biasanya ada kesalahan konteks. Kesalahan konteks dalam arti gini, seorang yang masih single, belum menikah, ya dia melakukan imajinasi dan stimulasi dengan gambar-gambar porno sehingga dia larut ya dengan state neurolinguistic state, dia seolah-olah dia bercumbu, seolah-olah dia melakukan persetubuhan dengan yang ada di dalam internal representasinya. Nah, perlu kita ketahui manusia itu tidak bisa membedakan antara yang internal representasi dengan yang di luar yang sesungguhnya. Contohnya, ketika seseorang membayangkan, kalau pria membayangkan wanita yang seksi, lalu tubuhnya bisa terangsang. Padahal kan nggak ada wanitanya. Nah, ini yang artinya si otak saya tidak bisa membedakan antara ada wujud wanitanya dengan yang ada di gambar sini. Padahal di sini nih nggak ada apa-apa di sini. Di dalam benak saya nggak ada wanita. Tapi saya bisa mengalami rangsangan yang sama. Kenapa? Karena otak saya tidak bisa membedakan. Nah, anak-anak muda yang belum menikah karena nggak punya pasangan, ya konteksnya kan dia belum nikah. Dia pengen melakukan percumbuan, dia melakukannya imajinasi, dan untuk mengimajinasi ini dia memerlukan stimulus dengan gambar atau film pornografi. Nah, jadi ada dua masalah di sini. Satu, konteksnya keliru. Satunya lagi adalah dia memberikan kenikmatan, makna kenikmatan yang berlebihan kepada sesuatu sehingga sesuatu itu mengikat, sehingga menjadi addiction. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Kita tentunya butuh beberapa pelajaran, butuh beberapa pembelajaran. Tidak bisa hanya satu penjelasan seperti ini terus beres. Ya, saya perlu kasih tahu bahwa ini membutuhkan beberapa pemahaman, pengetahuan dan pelatihan, dan butuh waktu terapi juga, dan butuh coaching. Ya, jadi Anda bilang kok ribet lah, iyalah, bikin gaduh-gaduh aja nggak bisa sekali jadi kok. Ya, jadi kalau kita belajar jahit baju juga nggak bisa sekali jadi, apalagi yang namanya gebenahi, yang namanya pikiran dan kebiasaan, ya. Jadi ini saya nggak mau janji surga, ya nggak mau berkata saya tumpangin tangan sekali terus beres, ya. Tapi saya mesti kasih tahu bahwa sekarang saya berani jamin sudah ada solusinya. Saya nunggu loh sampai tahun 2019, baru saya yakin saya bisa keluar ke dunia pada umumnya. Ya, kemarin-kemarin saya belum berani launching, belum berani ngomong. Kenapa? Karena saya masih belum jelas ini alatnya, belum diuji coba cukup. Sekarang saya sudah berani mengatakan kalau ada yang mau dibereskan dan mau belajar, mau ikuti semuanya, saya jamin money back guarantee kalau nggak beres. Tapi mesti sesuai dengan protokol-protokolnya, ya. Diikuti, pasti beres. Cepat apa enggak? Nggak bisa cepat. Kalau yang mau cepat, cari dukun aja. Ya, tapi kalau mau beres, saya ada solusinya. Seperti itu. Bu Virginia, semoga ini dapat menolong. Nanti only for men itu khusus pria. Wanita gimana? Wanita nanti saya mencari murid, karena wanita biarin melayani wanita. Ya, sebab saya nggak enak kalau mengajar ada wanitanya, nggak enak ya. Martin setuju ya, Pak Indra kita setuju ya, pria-pria aja kita kumpul ya. Jadi Pak Indra mulai kumpulin teman-teman, Pak Martin kumpulin teman-teman ya. Nanti hari Kamis di awal pertama bulan Agustus, Pak Budi. Ya, izinkan saya share screen promosinya ya, sedikit. Silakan. Ya. Belum muncul Pak Budi. Oke, belum muncul ya. Nah ini. Ya, ini jadi ini perdana kita akan bikin namanya Survivor Returns.
Nah, Survivor Returns ini yang tanggal 23 ya, hari Kamis jam 1 sampai jam 3 sore. Ini free ya, ini preview. Dan juga nanti 2 minggu kemudian, 2 Kamis kemudian, temanya Only for Men, yang Kak Sam bilang khusus cowok aja. Nah, yang Survivor Returns ini tanggal 23, semua boleh hadir ya Kak Sam ya? Ini previewnya ya, ini sebagai pendahuluan. Ini wanita boleh, ini wanita. Boleh ya, Wanita, boleh. wanita. Iya. Kenapa wanita harus ikut? Supaya ketika sudah tahu, wah berarti minggu depan suami saya mesti ikut nih. Atau calon suami saya mesti ikut nih. Yang pas Only for Men-nya ya. Ya, pokoknya saya akan memberikan penjelasan yang cukup ya, paling nggak protokol untuk memberikan buat mereka yang punya masalah dengan pornografi, masturbasi, atau ikatan urusan seksual dan sebagainya. Dan sebenarnya ini bisa dipakai juga untuk addiction-addiction yang lain. Pada prinsipnya sama semuanya, ya. Termasuk edik untuk marah. Ya Pak Budi, banyak orang edik loh. Kalau nggak marah itu rasanya nggak puas. Iya. Ya. Oke Pak Oke. Edi, Pak Budi. Ini ada pertanyaan yang sudah dikirim ke chat. Pak Jo ya, Pak Jo bertanya, Kak Sam bagaimana adiksi dengan substans, yaitu narkoba dan alkohol misalnya, apakah bisa ditolong dengan NLP? Pada prinsipnya sama dengan yang tadi. Tapi kalau narkoba perlu diterapi lebih khusus karena dia ada unsur kimia, chemical. Dan dia langsung bekerja di dalam fisik dan merusak. Jadi ini terapi dan pendekatannya lebih rumit daripada adiksi terhadap beberapa hal yang sifatnya tidak chemical. Tetapi kadang-kadang saya menemukan juga orang yang adiksinya cuma marah-marah. Ada orang marah-marah tuh adiksi loh. Itu kadang-kadang lebih parah daripada narkoba. Narkoba beberapa bulan dia bisa tobat. Marah-marah saya sudah coba bantu beberapa tahun belum beres-beres itu. Masih hobi banget marah-marah. Jadi, sekali lagi dalam hal ini perenungan firman Tuhan, Alkitab menjadi faktor. Ya, jadi kalau ini dilakukan di luar Kristen, di luar lingkungan rohani, di lingkungan Kristiani, faktor keberhasilannya juga nggak bisa 100%. Tapi di Kristen saya percaya faktor keberhasilannya bisa lebih tinggi. Karena ada peranan dan faktor firman Tuhan yang dipakai untuk merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu berkuasa untuk mengelola pikirannya, ya. Dan ini adalah sesuatu yang menjadi benefit untuk kita banyak baca firman dan merenungkan firman. Itu jawaban saya buat Pak Jo. Ya, kita sudah pukul 9:03, artinya sekitar 20 menit lagi kita akan closing. Silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Boleh izin bertanya saya? Oh, silakan Pak. Kasam, salam kenal, Iwan Kasam dari Iya. Serpong. Kasam. Dari mana, Bung Iwan? Dari mana? BSD Serpong, Kasam. Oh, oke. Iya, silakan. Iya kan tahu acara ini dari statusnya Kasam ya kan. Terus terang pribadi agak tertarik dengan NLP ya kan, karena saya lihat itu kan pembaharuan, ada apa, reprogramming pikiran gitu kasarnya kan. Cuman di kalangan Kristen itu kan NLP itu, maaf kata, kan beberapa agak menganggap New Age lah, whatever lah ya kan, kasarnya agak tabu ya kan. Dan itu udah rahasia umum gitu kan. Jadi saya mau cari tahu kebenaran tentang NLP itu susah juga di kalangan Kristen, tapi di luar Kristen saya takut sesat, bener kan? Tapi saya merasa itu tuh sebenarnya NLP itu baik gitu kan, karena kan kayak tadi Kasam bilang apa ya, yang tadi gendut kan gak ada di Alkitab juga kayak gitu tentang perbaikin apa kadar gula segala bla bla. Ini kan pikiran juga penting cuman ya di Alkitab ya itu kembali lagi doa puasa apa namanya saat teduh lah, whatever lah ya kan, terus ikut retret kejang-kejang bangkit lagi gitu kan, kayak gitu kan, ditengking balik lagi nanti lebih banyak lagi rohnya ya kan gitu. Nah saya pikir emang itu bagus, cuman
nggak ada orang Kristen menggali ini. Makanya saya tertarik banget waktu Kasam bagi tentang ini. Wah, menarik juga, dan emang secara logisnya kita bisa menang dengan menggunakan NLP untuk pertumbuhan rohani kita. Kita nggak mau kan kayak gini-gitu terus. Kasam maksudnya kalau saya ya, kalau Kasam sih udah di atas. Nah, pertanyaan saya itu gimana teknisnya untuk NLP itu kita pelajari dengan cara yang benar, yang nggak keluar dari Alkitabiah, ya kan? Tapi juga bagus untuk pertumbuhan rohani kita. Jadinya ya itu maksudnya tertarik tadi gimana cara. Tadi kan dibagiin kan kelasnya tentang apa? Tentang kayak bahasa Priastiati gitulah ya. Saya nggak tahu istilahnya beda lah. Cuman kalau untuk NLP khususnya gitu ada nggak gitu maksudnya? Tapi yang dalam konteks kekristenan kayak tadi Kasam juga bagiin tuh nggak keluar dalam koridor kekristenan kita gitu. Di luar itu saya pengen belajar, ngeri takutnya yang ngajarin nanti alirannya New Age gitu kan, jadi saya ke bawah sesat kan, ngeri. Jadi tapi saya tahu ini bagus nih Kasam. Mohon arahannya Kasam. Terima kasih. Terima kasih. Saya panggil De Iwan ya. De Iwan, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Sengaja saya membuka forum ini memang karena saya tahu di kalangan Kristen, khususnya para pendeta, gembala, suka ada yang bertanya, dan juga sekaligus ada yang langsung memberikan judgement bahwa NLP pokoknya mendingan jangan deh. Ya, ada yang mengatakan lebih lagi bahwa ini New Age dan sebagainya. Nah, tentu saya melakukan ini bukan untuk melawan atau mengkontra ya, karena saya tidak punya intensi itu. Tapi saya punya kepentingan menceritakan, memberikan informasi kepada halayak umum yang membutuhkannya saja. Bahwa apa? Bahwa NLP jauh dari apa yang banyak dipikirkan bahwa NLP identik dengan New Age. Kenapa? Karena si New Age sendiri punya pengertian dan NLP punya pengertian. Ini barang yang berbeda nih, ya. Nah, itu sudah saya jelaskan di dalam video sebelumnya, Zoominar sebelumnya. Tapi nanti kita juga akan bahas lagi, ya. Nanti setiap 2 minggu nih Iwan kita akan ada sharing ini, ya. Nah, saya tertarik untuk menjelaskan dulu kepada Iwan, tentang bagaimana menggunakan NLP untuk bisa bertumbuh rohani. Ya, karena tadi teman-teman saya tunggu belum ada yang nanya. Dikatakan, Alkitab tadi mengatakan, pikirkanlah, buanglah, ya, matikanlah. Nah, di NLP kita diajarin caranya mengganti apa yang selama ini menjadi belief. Ya, menjadi belief. Lalu kemudian kita bisa ganti. Alkitab menyuruh kita mengganti. Tapi Alkitab tidak sampai ke detail tentang caranya. Sama seperti dokter gigi ngajarin caranya sikat gigi. Ya, jangan begini, tapi begini. Ya, apakah artinya dokter gigi lebih pintar dari Alkitab? Ya, enggak gitu ya. Nah, Alkitab suruh buang. Nah, cara ngebuangnya sekarang kita ketemu di NLP. Ya, salah satu nih caranya bahwa NLP menjelaskan apapun yang kamu confirm itu memerintah tubuh kamu, memerintah seluruh perilaku kamu. Dan supaya kita bisa mengganti itu ada tekniknya, ada caranya. Ya, contohnya seorang tanpa dia sadari, kalau misalnya mandi air dingin itu nggak enak. Saya ini dari kecil kan dimandiin air hangat sama orang tua saya. Jadi walaupun musim kemarau saya tetap pakai air hangat. Begitu mandi air dingin rasanya kok nggak enak. Nah, ini jadi percobaan doang nih Iwan. Saya percobaan, saya mau ganti belief system saya. Ya, saya ganti. Nggak perlu lama loh. Saat setelah saya ganti, mulai besok, saya kalau mandi air dingin, nyaman-nyaman saja. Nah, rupanya ada belief yang saya bisa ganti dengan cara yang benar. Ada lagi, belief yang tanpa saya sadari. Kalau istri saya memberi hadiah, saya tuh ekspresinya biasa aja. Terus istri saya nanya, seneng gak lu? Seneng. Makasih. Kok lu cuman begitu doang? Ya habis gimana dong, Ma? Ya lu tunjukin dong lu seneng. Terus saya mikir gimana ya?
Nah, kemudian saya mulai cari, oh ada belief di pikiran saya yang dididik dulu diindoktrin oleh mama saya dan papa saya. Kenapa? Kalau lu dikasih hadiah, jangan sampai lu nunjukin lu mau sampai nanti orang pikir lu minta lagi. Ya, jadi kalau dikasih sesuatu, gue seneng banget, kata mama saya zaman itu, lu jangan begitu, nggak sopan. Rupanya zaman tahun 60 sama 70 agak beda budayanya. Jadi kalau mama saya dikasih tetangga makanan, wajahnya biasa aja. Nggak pernah bilang, ini seneng banget. Kata mama saya, jangan begitu, kalau begitu kayak lu ngarepin lagi katanya. Nah, tanpa sadar itu jadi doktrin dalam pikiran saya, jadi belief. Nah, itu terekam dalam tubuh. Tanpa sadar sama istri saya juga begitu. Nah, saya pikir saya mesti rubah nih. Lalu saya lakukan tindakan untuk merubahnya. Ya, sesudah itu sekarang saya bisa ekspresi. Wah, seneng banget. Nah, jadi seperti itu, Iwan. Banyak hal. Ketika kita ketemu orang, tadinya kalau kita mau ngomong, misalnya jadi penjual, jadi sales, mau ketemu orang kan ada groginya. Karena ada belief nih. Ya, belief-belief ini kalau kita kelola, kita ganti bisa jadi baik. Nah, untuk belajar NLP dengan konteks Kristen, kita di Makna Gangsing memang akan menyediakan forum untuk Iwan belajar. Tetapi sementara ini kita belum khususkan buat Kristen. Tapi kalau Iwan mau ngintip-ngintip, icip-icip yang ngajar termasuk saya, ya itu kita akan adakan kalau nggak salah tanggal berapa tuh Budi? Saya masih lupa tanggalnya. Iya, tapi tanggalnya lupa kali, Bud. Namanya NLP Drive-Thru. Bud, mute kamu punya mikrofon, Bud. Kapan tuh? Kita akan adakan, ini kita punya desain flyer baru jadi nih. Saya Ya, ini flyer yang masih lama ya, tapi kurang lebih kita bisa dapat tanggal informasi. 27 Juli dimulai, Bud. Ya, Tanggal 27 27 Juli. Juli. Ya, 27 Iya. Juli ya. Hmm. Jadi ini kira-kira yang akan didapat dari Tapi acara. Iwan kan nomor teleponnya udah direkam ya, nanti kita hubungi ya, Wan. Oke, siap. Iwan kerja apa, Wan? Saya usaha sama ngajar, Oke, ngajar apa kalau boleh tahu, Wan? dosen. Oh, oke, bagus. Ya, jadi walaupun ini yang ngajar nggak semuanya orang Kristen, tetapi kita di NLP di Makna Gangsing memang menjauhi diri dari campuran-campuran yang lainnya. Memang benar, De Iwan, NLP di luaran sana kadang-kadang dicampur. Saya NLP 40 tahun, dicampur Kak. ini. Sudah 40 tahun kok. Iya, tapi masih adik lah. Saya kan udah 60-an. Iya, oke. Sip. Ya, jadi Iwan, NLP kadang-kadang dicampur memang. Ya, kayak dicampur sama The Secret, dicampur Nah, itu dia sama tuh. ajaran-ajaran New Age, memang benar, memang benar. Tapi lalu orang main pukul rata bahwa artinya NLP juga salah gitu. Memang benar pengajar-pengajarnya kadang-kadang nyampur-nyampur dan kadang-kadang nggak bertanggung jawab ya. Kalau boleh tahu Saya bocorannya setuju. tanggal 27 itu seharian apa gimana Kak Oh rencananya? enggak, hanya Oh, 2 jam. Namanya juga 2 Zoom jam. meeting. Zoom Oh, meeting. siap. Oke, siap. Heeh. Cuma 2 jam dan hari Senin malam jam 7.15. Jadi buat yang masih punya aktivitas pagi, malamnya udah senggang. Itu per view atau gimana Kak? Tanggal 27 udah langsung mulai. Langsung Langsung udah mulai ya. mulai. Terus Ja- abis itu da- ada coaching-coaching lagi atau putus? Jadi gini, Iwan, kita akan belajarnya per minggu. Oh, Per per minggu. minggu. Sesinya banyak sekali. Kita udah prepare 80 minggu, 80 sesi, 80 ya. minggu ya. Ya, tapi gini Iwan, tenang. Iwan bisa belajar Heeh. sesuka Iwan.
Jadi kalau Iwan cuma bisa tanggal sekian, Iwan ikuti. Buat yang Iwan tidak bisa ikuti, bisa nonton nanti di YouTube-nya. Kita akan ada Oh, rekaman YouTube-nya. ya. Oke, oke, siap. Aman berarti ya. Jadi artinya kan sama-sama online ya. Sekarang mah di Seminarnya online, yang di YouTube juga online. Siap. Nah, nanti kalau Iwan mau sertifikasi, kalau perlu ya, itu nanti kita perlu offline. Tapi kalau untuk belajar terampil pemahamannya di online cukup. Keuntungannya, Iwan kita akan ada WA group dan Sertifikasi itu keuntungannya bukan? eh Itu yang sertifikasi atau bukan? bukan, kalau WA group ini untuk Iwan memahami ilmunya. Oh, Kita siap. bisa diskusi, bisa tanya 24 jam. Boleh, boleh. Nah, nanti kalau Iwan membutuhkan sertifikasi yang sifatnya internasional, kita adakan lagi offline. Dan Iwan itu nanti tinggal istilahnya kan udah belajar ilmunya, tinggal kita semacam kayak ada uji tesnya aja. Kita mengecek Iwan sudah paham belum. Izin nanya boleh lagi, Kak? Boleh, boleh bebas Iwan. Sorry, sertifikasi itu kalau NLP itu gunanya untuk apa ya? Kalau Nah, jadi kalau Iwan mau jadi trainer, kadang-kadang ada perusahaan-perusahaan atau klien banyak nanya, sudah Oh, sertifikasi atau belum? oh gitu. Ya, tapi kalau Kak Sam sih sebagai trainer, sejauh ini menurut Kak Sam yang diperlukan ilmunya sih Wan. Betul sih. Oke. Jadi kalau sertifikasinya sama ijazahnya, orang kalau Kak Sam bilang sih Kak Sam belum pernah ditanya ya. Oh gitu ya. Oh, Kisaran oh. biaya berapa tuh, Kak, yang sertifikasi sama Kakak? Kalau sertifikasinya 9 hari 23 juta Wan, mahal. Mantap. Terus kalau yang Makanya kita bikin namanya NLP drive-thru. oke. NLP drive-thru itu satu kali cuman berapa tuh Budi? 150 ya Budi ya? Iya 150 per kalinya ya. Hmm. Budi kayaknya nggak ada di situ. 150.000, ya, 150.000. 150.000. Tapi kalau Iwan bayar 4 kali sekaligus, jadi cuma 500.000 Wan sebulan. Ya, Jadi kalau 80 ini, Iwan cuman abisin kalau nggak salah cuman 10 juta. ya. Keluar 80 ya. Tapi kalau belajarnya langsung di offline, Kak Sam ini kan belajarnya langsung 9 hari, 23 juta, Wan. Oke, oke. 9 kali 9 jam, itu cuma 81 jam. Tapi kalau Iwan belajarnya online, 80 kali 2 Kali jam, 2 jam. 160 jam. Oh, lebih banyak online ya? Di banyak online dan lebih murah online, kita sengaja. Kenapa? Karena kita tahu kelemahannya belajar NLP ini kalau disekaliguskan, hampir-hampir tidak bisa mengerti dengan gampang. Nah, kalau ini kan Anda ada waktu minggu ke minggu sambil terus bertanya. Jadi, kita mengeluarkan program yang istimewa ini supaya banyak orang yang bisa belajar dan bisa ikut. Dan Iwan kalau udah belajar 10 kali, 10 pelajaran, dan Iwan bilang, gua nggak mau ikut. Iwan nggak rugi. Kenapa? Kan Iwan baru bayar 10 kali 150. Ya. Tapi kalau Iwan misalnya udah bayar 23 juta, baru ikut sehari. Kayaknya nyesel nih gua. Ya nggak bisa berhenti, Iwan. Oke. Udah bayar 23 juta. Gitu. Jadi kalau Iwan nanti ikut ini, Iwan bisa sambil jalan, sambil memutuskan mau terusin apa enggak. Kalau mau upgrade ke Gitu. yang itu tadi sertifikasi nambah lagi. Nah, jadi gini Wan. Gini Wan, kalau Iwan udah ikut 80 sesi, kan udah bayar 10 juta nih Wan. Yup, Sertifikasi dia cuma dari makna gangsing nih. yup. Kalau Iwan bilang gua nggak puas, gua mau sertifikasinya yang internasional, yang neurosemantik nih, sama yang kayak Kasam punya. Oke. Kasam sudah punya hak untuk memberi sertifikatnya, tapi harganya nggak boleh dibanting. Harga nggak boleh jual di bawah harga. Standar mereka 23 juta. Hmm. Ya. Jadi Iwan diikut sertakan program yang 9 hari Iwan. Yup.
Iwan cukup bayar sisanya 13 juta. Oh iya, upgrade ya berarti ya. Mm-mm. Jadi itu kemurahan dari kita. Iwan cukup bayar aja 13 juta, lalu nanti kami akan berikan sertifikatnya dan Iwan dapatnya full 9 hari. Tapi laporan saya ke pihak dari neurosemantiknya, tetap Iwan bayarnya full 23 juta. Jadi seperti itu, Wan. Oke, terima kasih Kak. Semoga ini bisa menjadi manfaat. Kalau dan Iwan enaknya gini, Wan, kalau Iwan nanti belajar tiba-tiba bolong, nggak apa-apa, Wan. Semua ada rekamannya dan rekamannya akan diberi akses buat Iwan. Dan Iwan bisa. Dan enaknya kalau Iwan udah ikut, udah bayar, nanti kalau mau resit lagi, duduk lagi, nggak usah bayar lagi, Wan. Oke Kak. Heeh. Oke, silakan yang lain. Ya, Pak Indra. Ya, mau tanya ya. Bentar ya. Ya, Indra. Tadi kan kalau kita, ya, memperbarui, berarti kita memperbarui yang ketiga otak itu atau yang neokorteks saja, Pak ya? Kak. Oke. Pertanyaan cakep, Pak Indra. Wah, saya kasih hadiah, Pak. Nanti hadiahnya dikirim oleh Pak Budi, ya. Wah, si Iwan juga saya kasih hadiah. Pokoknya semua yang nanya ini hari saya kasih hadiah, ya. Pak Heri juga. Hadiahnya pokoknya surprise, ada, ya. Pak Indra, yang diperbaharui boleh dikata semuanya di neokortek. Yang perlu diperbaharui semua ada di neokortek, lalu kemudian yang perlu belajar lagi nanti nanti dilatih, yaitu di reptil sama yang di mamalia, itu cuma dilatih. Tapi yang diperbaharui semua pilotnya. Berarti kita memperbarui untuk mengontrol reptil sama mamalia ya, mengontrolnya ya, gitu ya. Dilatih. Mengontrol dan dilatih untuk dikontrol gitu ya. Ya. Dan Jadi satu yang lagi, Pak, tadi kan saya kasih contoh ya Pak Indra. Misalnya saya marah. Marah itu kadang-kadang saya sampai mukul, itu reptil, Pak. ya, Marah saya sampai banting gelas, itu reptil. Ada unsur emosi, ada mamalia. Lalu kemana si neokortek? Neokorteknya tidur. Si mamalia sama reptil yang jadi pilot gantian. Nah, ketika saya memperbaharui neokortek saya, ya saya melatih neokortek saya dengan apa? Nah, ini pentingnya. Saya isi dengan firman Tuhan. Saya isi dengan firman Tuhan. Tetap kalau komputer tuh ada datanya. Nah, ini sekaligus juga buat Pak Iwan jawabannya. NLP bisa dipakai untuk kejahatan? Bisa. Sama aja kayak komputer, bisa nggak dipakai kejahatan? Bisa. Kenapa? Tergantung datanya. Jadi kalau datanya ini data yang salah, jadilah salah. Tapi kalau datanya firman Tuhan, maka neokorteknya menjadi neokortek yang diperbaharui. Nah, sesudah itu perlu dilatih si mamalia sama si reptil untuk tunduk sama si neokortek. Itu perlu waktu untuk latihan, Pak. Perlu waktu. Ya. Kalau untuk memperbaharui neokorteknya nggak terlalu lama. Yang perlu dilatih adalah menyesuaikan diri si mamalianya, emosinya, sama si reptil, main nyerang, main hantem, main ngomel aja, ya. Nah, ini perlu dilatih. Nah, terus kemudian kalau data yang masuk ini jahat, maka keluar juga kejahatan. Nah, NLP bisa dipakai untuk kejahatan. Kenapa? Karena NLP adalah ilmu yang netral. Jadi, kalau kita nggak pakai ilmu NLP, nggak ilmu psikologi untuk memasukkan firman ke dalam pikiran, bisa nggak? Bisa. Butuh lama. Contoh, Pak Indra, banyak nggak penyanyi yang nggak usah sekolah vokal?
Di Sumatera Utara banyak, tapi seluruh provinsi ya paling-paling cuma ada Rinto Harahap, ada beberapa orang yang jadi di level nasional. Tapi dengan ada sekolah vokal, sekarang lebih banyak lagi orang-orang yang bisa menguasai vokalnya. Kenapa? Karena ada pelajarannya untuk mengelola suara. Secara alami bisa, tapi lewat sekolah jauh lebih cepat. Ya, jadi banyak orang cuma merenungkan firman Allah tanpa cara. Bisa nggak? Bisa. Tapi lama dan sedikit yang berhasil. Sama kayak belajar kungfu, Pak. Belajar sendiri bisa nggak? Bisa. Tapi 1.000 orang yang berhasil paling 2. Tapi kalau diajarin di sekolah kan dilatih dari 2.000 orang, dari 1.000 orang mungkin yang berhasil bisa 700 gitu. Nangkep ya Pak Indra ya? Satu lagi Pak. Ya, silakan. Pak, Kak. Tadi itu kan dibilang kita merubah belief ya. Ya, belief. Merubah makna. Sama nggak belief dengan makna? Maksudnya apa itu kayaknya apa alam bawah sadar kita dulu mungkin akar pahit atau apa yang ditaruh oleh orang tua dengan adanya NLP dan firman Tuhan kita bisa merubahnya gitu ya Pak ya. Dan dengan NLP itu maksudnya tadi metodenya yang lebih singkat gitu. Oke. Maksudnya gitu Pak. Baik. Pak Indra, saya nangkep maksud Pak Indra. Dengan akar pahit gitu Pak. Ya, saya Sama nangkep. nggak gitu? Saya nangkep maksud Pak Indra. Jadi kadang-kadang perilaku kita tanpa sadar kita mengalami kebencian dan pahit karena kita ada masa lalu, ya. Dan masa lalu ini perlakuan-perlakuan dari orang tua ke kita, ya. Lalu ada kepahitan dan itu tersimpan dalam alam bawah sadar, ya. Nah dulu di gereja kita ada yang namanya pemulihan dan juga kita pemulihan batin katanya pemulihan apa tuh? Saya lupa namanya. Pokoknya intinya Gitu, pemulihan luka batin, ya. Ya. Nah, sebenarnya itu psikologi, Pak. Jadi dari dulu gereja-gereja juga gereja karismatik juga udah banyak menggunakan psikologi, ya. Ya, itu bagian NLP termasuk menggunakan teknik-teknik tertentu mirip-mirip dengan itu. Ya. Jadi sebenarnya udah lama gereja juga menerapkan NLP ya dengan pemulihan luka batin dan sebagainya. Benar Pak bahwa kadang-kadang kalau kita menyimpan kebencian kita perilakunya masih kadang-kadang ada kepahitan. Benar-benar. Nanti kita belajar itu Pak. Itu yang harus kita rubah dan perbarui melalui NLP ya Pak ya? Iya. Iya, jadi sekarang kita akan belajar nanti ketika melihat perlakuan orang tua kita ke kita, itu mau kita apakan. Ya, kita mau tetap kita simpen atau kita mau lepaskan, mau buang atau kita bilang kita buang atau matikan. Nanti kita akan belajar. Seperti itu Pak Indra. Satu lagi ya Pak. Berarti ya, Pak. Ilmu NLP ini kalau kita terapkan dengan orang-orang yang kita mau injilin atau kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan ya firman Tuhan dan NLP di combine kayaknya lebih mudah mencari memulihkan orang ini ya gitu ya. Bisa Bagus pertanyaannya Pak Indra. Jadi ketika Yesus dia melakukan proses kepada Petrus ketika di akhir dari pelayanannya, Yesus bertanya, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus menggunakan teknik yang kemudian sekarang kita sebutnya NLP. Waktu itu di Alkitab tidak disebut NLP. Kenapa? Masa iya Yesus belajar NLP? Yesus itu kan sumber hikmat. Nah, cuma pola yang Yesus pakai ini, kemudian ketika diambil, dibukukan, ini namanya NLP. Ya. Nah, ini kalau kita kembalikan ke Yohanes, Yesus berkata gini, Simon, Simon,
apakah engkau mengasihi aku? Perhatikan, kenapa Yesus menggunakan nama Simon? Padahal yang mengganti Simon jadi Petrus adalah Yesus. Kan aneh. Yesus bilang ganti Simon jadi Petrus. Kok sekarang bukan disebut Petrus, tapi disebut Simon? Nah, ini teknik yang kemudian psikolog berkata ini adalah timeline terapi. Ini rupanya Yesus sedang mengajak Petrus untuk melihat masa lalunya ketika dia ketemu Yesus. Waktu dari Simon jadi Petrus, Yesus sedang mengajak Petrus mengingat masa pertama kali mereka ketemu. Jadi waktu disebut Simon, Simon, si Petrus mundur ke belakang. Ingat peristiwa dia ketemu dengan Yesus pertama kali. Lalu pertanyaan digunakan, apakah engkau mengasihi aku? Kenapa Yesus nggak berkata, Petrus, kamu nyangkal aku 3 kali. Kamu tahu kamu salah. Kamu seharusnya tidak melakukan itu. Kenapa Yesus tidak menggunakan pernyataan? Tapi Yesus menggunakan pertanyaan. Karena yang mampu membuat seseorang berubah, pertanyaan. Bukan pernyataan. Jadi, NLP memberitahu kita bahwa kalau kita mau menolong orang berubah, gunakan pertanyaan. Karena pertanyaan akan lebih efektif. Dan Alkitab menunjuk kepada saya. Banyak sekali referensi Tuhan menggunakan pertanyaan. Contoh, waktu Adam jatuh di dalam dosa, Bapa di surga mengatakan apa? Adam, Adam, di manakah engkau? Pertanyaan. Kain, di mana saudaramu? Pertanyaan. Jadi, Tuhan menggunakan banyak pertanyaan untuk mengubah seseorang. Ya, jadi, kita akan melihat bagaimana nanti NLP bisa digunakan buat banyak percakapan, termasuk untuk memberitakan kasih Tuhan. Oke. Saya kira waktu sudah cukup ya, Bud. Ya, tadi ada satu pertanyaan terakhir nih Kak Asam dari Pak Jo. Kak Asam, NLP Drive-Thru yang tadi kita bicarakan ini sebenarnya APG atau Accessing Personal Genius dan NLP Practitioner yang digabung bukan? Jawabannya ada yang iya, ada yang tidak. Artinya tidak semua APG. Tidak mutlak semua ya. Tidak semua APG ada di situ. Tetapi ini versi memang NLP versi makna gangsing. Ini ramuan pemikiran dari Pak Utoro sebagai senior kami. Dia merangkai NLP dengan pembimbingan atau pengajaran yang lebih mudah, pembelajaran lebih mudah. Itu Pak Jo. Ya, makanya salah satu manfaat tadi adalah yang tadi saya tunjukkan screen-nya NLP Drive-Thru adalah mudah dipelajari ya. Kenapa? Karena ramuan tadi itu sudah dibikin supaya kita mudah menelannya, mudah meminumnya, ya kan? Dan juga cara penyajian, cara belajar kita durasinya yang 2 jam per minggu ya Kak Sam ya. Itu memampukan kita istilahnya Kak Sam itu makan gajah walaupun gede tapi kita bisa telan. Gitu. Sedikit. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih buat kehadirannya. Saya pribadi sering mendengar juga bahwa NLP kadang-kadang agak dimusuhin sama beberapa orang-orang Kristen dan gereja-gereja. Tetapi sampai hari ini tidak ada orang yang menjembatani itu yang membuat kita bisa menemukan, melihat bagaimana kita bisa berkata bahwa NLP itu sesat atau apa kalau kita sendiri nggak tahu NLP itu apa. Itulah sebabnya hari ini saya ada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara dan terus belajar juga mengetahui lebih dalam tentang NLP. Oleh sebab itu pertemuan kita hari ini akan berlanjut lagi pada hari Minggu, 2 minggu lagi ya Bapak Ibu. Silahkan bergabung ya. Jangan lupa mampir ke Instagram Makna Gangsing untuk mendapatkan informasi-informasi yang
bagus sekali yang sangat berguna buat kita. Saya kira itu aja Kak Sam, silahkan mungkin ada statement terakhir. Ya, jadi setiap kita ingin bertumbuh dan setiap kita, saya percaya, ingin menjadi yang terbaik, yaitu serupa Kristus. Tetapi ingat, sebelum perilaku kita berubah, kita perlu mengubah pikiran. Dan ketika mengubah pikiran, kita butuh info atau data dari firman Allah. Tetapi cara memasukkannya, cara untuk membiarkan firman Allah ini ada di dalam pikiran, ya, selain kita mendengar khotbah, selain kita baca Alkitab, kita butuh pelatihan dan teknik untuk supaya firman Allah yang kita sudah rekam ini terus kemudian bisa bekerja, ya. Bukan berarti Tuhan membutuhkan pertolongan kita, bukan. Tetapi kita yang membutuh menolong diri kita, ya. Tuhan tetap melakukan pekerjaannya, yaitu dengan Roh Allah, Dia tetap terus bekerja untuk terus menanam firman Allah dalam roh kita. Tapi sekali lagi, Tuhan mau ada bagian tanggung jawab kita. Kenapa? Karena ini mendewasakan kita. Ini membuat kita bertanggung jawab. Sehingga kita nggak bisa bilang gini, ya Tuhan yang menanam yang nggak beres, makanya saya begini. Ya, kita nggak bisa bilang begitu. Ya, karena ini pekerjaan Tuhan. Jadi kalau saya begini, ya berarti Tuhan yang bekerjanya kagak beres. Sengaja Tuhan bilang, ini adalah bagian kamu. Supaya apa? Supaya kita nggak bisa ngelak. Ya, Tuhan tetap bekerja, bagian kita juga kita kerjakan. Amin. Terima kasih, teman-teman. Oke, dengan demikian pertemuan kita hari ini selesai dan saya undang kita ketemu lagi di 2